Oke, shalom. Ya, selamat Paskah. Dan kita mengucap syukur kita boleh merayakan sebenarnya perayaan kalau Yesus nggak mati di kayu salib, kita nggak selamat, saudara. Ya, kalau Yesus di Taman Getsemani langsung aja pulang gitu, nggak mau menyerahkan dirinya di atas mezbah sebagai anak domba yang disembelih, kita tidak diselamatkan, ya. Tapi kita bersyukur kita beroleh keselamatan dan kita boleh merayakan peristiwa yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, sangat ajaib bagi kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Ya, dan tadi kita nyanyikan bahwa memang temanya ya, this I know, ini yang kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya. Betapa besar, so love the world, ya, karena begitu besar, udah nggak kukur tuh. Jadi kalau orang yang bilang masih ada yang bisa membatasi kasihnya Tuhan atau kasih karunia, dia bilang ada batasnya. Apa itu hyper grace misalnya gitu ya. Kalau hyper grace masih ada batasnya, lebih tinggi lagi, saudara. Ya, kita nggak bisa bayangkan, kita nggak bisa comprehend semua, nggak bisa menjangkau semua pengertian ini, ya. Tapi luar biasa, itulah kasih Tuhan yang kita terima. Ajaib luar biasa, ya. Nah, kita nggak usah takut, ya, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, peperangan milik Tuhan, ya. The battle belongs to the Lord. Ya, saya nggak baca itu dalam Quran 14 ayat 14. Peperangan milik Tuhan. Mulut kita aja, ya, keep your mouth shut. Ya, tutup mulut kita aja, nggak mengatakan hal-hal yang dari dunia, saudara. Kita berkatakan aja. Kalau saudara sakit, saudara bilang, the battle belongs to the Lord. Ya, saudara punya masalah keuangan, Tuhan, saudara bilang, peperangan milik Tuhan. Ya, peperangan milik Tuhan, peperangan milik Tuhan. Jadi kemenangan itu pasti, ya. Dan kabar baiknya Tuhan juga memberikan kepada kita hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Nah, ngomong-ngomong, saudara, karena ayatnya Mika akan pergi nggak ditulis, ya, saudara, mulai sekarang kalau kita Zoom meeting ini, ya, buka Alkitabnya, ya, buka Alkitab kita masing-masing maksudnya. Ya, kita mulai dari Lukas 12 ayat 23 sampai 27, ya. Saya bacakan aja, ya, saya bacakan. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, karena dunia mencari apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Tuhan bilang hidup itu lebih penting. Dia berikan yang lebih penting, yang jauh lebih penting. Tapi bukan berarti makanan minuman gak dikasih. Makanan minuman di bawahnya, kurang di bawahnya, berarti tercakup. Ya, hidup diberikan, hidup berkualitas Yesus. Sama-sama katakan hidup berkualitas Yesus. Ya, tubuh juga lebih penting daripada pakaian. Bukan berarti pakaian gak dikasih, dikasih, saudara. Ya, bersama dengan tubuh ini. Nah, tubuh ini berarti apa? Tubuh berkualitas Yesus. Makanya dijelasin, ya. Adik saya sering ngomong tuh, ya. Dia lihat aja burung walet yang terbang, ya. Nggak satu jatuh bersama bapak, katanya. Ya, without your father. Ya, ditulis kan, perhatikan burung gagak, burung-burung di tempat lain, burung pipit, ya, burung layang-layang yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak menyegudang atau lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Ya, di ayat ini kan oleh Bapamu. Ya, berapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ya, kita jauh, ya. Siapakah kamu ada karena kekhawatirannya menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Ya, sehasta tuh segini, selangkah. Dari ujung sini, dari ujung sini sampai siku, selangkah. Nggak nambah, saudara, dengan kekhawatiran. Kekhawatiran bahkan memencet semua suplai Tuhan. Jadi kalau saudara mulai khawatir, ya, saya juga misalnya mulai khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya, bilang aja sama Tuhan, saya khawatir. Maka damai sejahtera Allah, shalom Allah, yang melampaui segala akal,
memelihara hati kita nggak cemas, dan pikiran kita nggak khawatir. Ya, cemas, khawatir, stres di pikiran, atau terbalik-balik ya. Yang gelisah, cemas di hati. Ya. Stres, khawatir, pikiran. Ya, melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita tinggal lempar, ya, lempar kekhawatiranmu, cast your care, lempar kepedulianmu, persoalanmu, because dia memelihara kita, because he cares for us. Ya, dia peduli sama kita. Jadi kita belajar, kita dengar, boleh aja ada khawatir, hal apapun mau besar mau kecil, kalau itu penting buat saudara, penting buat Tuhan. Ya lempar. Ya. Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir tentang hal-hal lain? Nah, ya. Nah, itu dari makanan, minuman. Ya, berarti hidup berkualitas Yesus. Nggak usah khawatir. Ya, perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, kalau sudah lihat, tadi lihat burung yang terbang, ya mau burung apa, walet atau burung apa ya, nggak satu jatuh ke tanah tuh. Without your father katanya, ya kan, tanpa bapakmu. Segitu diperhatikannya tuh yang kecil gitu, yang harganya 1 duit dapat 2. Kalau 2 duit dapat 5, gratis 1 berarti. Ya, begitu murah. Saudara begitu berharga. Jadi kalau dibandinginnya begitu, masa sih? Gitu. Yang segitu aja diperhatiin. Atau bunga bakung di ladang tuh, artinya nggak ada yang nanam tuh, saudara. Bunga liar. 2 hari aja mati, saudara. Dia ada, bunganya bagus, kuning. Ya, bunga rumput. 2 hari kering mati. Tuhan bilang dia yang dandanin. Ya. Dia yang dandanin artinya apa? Si bunga itu, saudara bayangkan gini, bunga, punya bunganya, berarti sehat nggak dia? Bisa berbunga bagus gitu. Ya, karena dia sehat. Dia bisa berbunga bagus. Dan banyak lagi. Ya, nggak memintal, nggak menenun. Mintal benang. Nenun baju gitu, kain. Enggak. Dan Salomo ya tampak luarnya aja pakaian kemegahan. Itu makanya dibilang nggak sebanding. Kalau si bunga itu dipakaikan dari dalam keluar. Ya. Jadi Tuhan tuh benar-benar menciptakan manusia untuk kemuliaannya. Ya. Dia menciptakan manusia pada hari ke-6 dan hari ke-7 dia rest. Sabat penciptaan. Kita Yesus bangkit, sabat penebusan. Kita udah pernah dengar. Ya, karena udah dirusakin lagi sama Adam. Ya, kita perhatikan dari awal nih sekarang. Ya. Tuhan kenapa ciptakan hari ke-6? Kita udah tahu ya, Tuhan sudah sediakan semua. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, semua Tuhan sudah ciptakan, baru Adam ditempatkan di Taman Eden. Ya. Jadi Tuhan sudah menciptakan everything, semua. Ya, semua milikmu. Itu berlimpah nggak untuk 2 orang? Ya, pertama Adam, kemudian Hawa. Ya. Itu menggambarkan Tuhan hanya memberi dan memberi. Ya, dan Adam dibentuk dari debu tanah. Ya. Kejadian 2 ayat 7. Ya, sudah lihat Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kayak manekin gitu dibikin. Dan menghembuskan nafas hidup. Ya. Hei. Dihembuskan. Hei. Nafas hidup. Ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya, hidup kalau di perjanjian baru dibilang hidup Zoe. Ya. Dihembuskan nafas Tuhan, ruah roh. Itulah sejatinya saudara saya. Real man itu kita manusia roh. Yang memiliki jiwa, pikiran, perasaan, kehendak yang tinggal di dalam tubuh ini. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, jadi
dari awal manusia itu hidupnya itu enjoy the finished work, enjoy pekerjaan yang sempurna yang sudah Tuhan kerjakan. Hari ketujuh dia rest. Bayangin saudara, udah dibentuk begitu. Ya, dia tinggal mau makan, tinggal ambil buah, petik, makan. Nggak toil, nggak menenun, nggak menanam tadi, nggak memintal benang, nggak diberi pakaian sama Tuhan. Ya, sama-sama katakan Taman Eden itu berlimpah-limpah. Saudara, ini yang gambaran kecil nih. Apalagi pekerjaan selesai Tuhan Yesus jauh lebih besar. Tapi kita baca aja Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ya. Nah, ini tentang apa ya? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, Tuhan itu mau manusia itu manusia diciptakan tuh dengan kehendak bebas. Nah, jadi kasih manusia itu atau dia mau memberontak kepada Allah itu mesti ada satu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat di tengah taman itu. Ya, bukannya jadi manusia ini boleh milih memberontak atau mau taat gitu. Dengan Tuhan menciptakan kehendak bebasnya itu ya. Ya, jadi bahwa pengetahuan baik yang jahat itu morality. Ya, moralitas. Ya, orang pikir bisa bikin moralitas tanpa Tuhan, nggak bisa, saudara. Ya, dan ketika Adam dan Hawa itu makan, ya pastilah engkau mati, die. Mati 2 kali, mati rohaninya, rohnya, mati tubuhnya. Ya, walaupun 900-an tahun ya. Nah, waktu ada mati, kita mati juga. Kita ditebus dari kematian, dari maut itu sebenarnya, saudara. Luar biasa ya. Dari kematian yang begitu, Tuhan menebus kita. Dan Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, walaupun manusia memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Ya, seperti digambarkan kalau seorang ibu mengasihi anaknya. Saya ingat waktu anak masih bayi, ya kalau dia mau mau pipis, dia aja gitu. Biarpun baru diganti popoknya, baru dimandiin, baru dibersihin, baru ditaruh, dia aja. Ya. Tapi seorang ibu nggak bilang, dibanting ke keranjang sampah gitu, enggak. Ya. Dia ambil anaknya, kasihnya tetap sama, diganti lagi, dibersihin lagi. Ya, jadi Tuhan itu berikan satu pohon itu cuman untuk exercise. Tuhan mau manusia tuh inginkan dia karena menginginkan dia gitu. Makanya saudara, keselamatan itu juga Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus mati dan kita udah tahu ya, mati untuk manusia, dikuburkan bagi manusia, untuk manusia, bangkit untuk manusia semua. Karena apa? Begitu besar kasih Allah. Ya, so love the world. Tadi kita nyanyikan. Ya. Cuman sekarang tinggal pilih. Ketika orang mau menerima, percaya menerima, dia diselamatkan. Segitu mudah. Segitu mudah. Ya, seperti orang di kayu salib kan? Di sebelahnya memberontak, membenci Yesus, marah-marahin Yesus, menghina Yesus. Yang satu cuma bilang, Tuhan ingat saya ya, kalau engkau di Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Ya, jadi waktu di Taman Firdaus juga, di dalam
buah pohon pengetahuan yang baik jahat, atau kita sebutnya buah terlarang itu. Tuhan nggak pakai powernya untuk tepat manusia. Ini ngapain sih lu di sini? Atau menstop kita, menstop Adam. Ya. Cuman orang bilang gini kan, masa makan buah pengetahuan aja atau buah apel itu? Ya orang bilang bukan apel pak, ya terserah lah, buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Itu terus hukumannya nggak sebanding dong. Sekarang ada perang, ada wabah, ada kejahatan dan lain-lain. Ya, Tuhan itu menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia sebenarnya, untuk berkuasa. Tapi mereka memilih untuk memberontak kepada Tuhan. Itu ya. Coba kita lihat Kejadian 1 ayat 27 sampai 29. Kejadian 1 ayat 27 ya, sudah lihat aja firman ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. His image, image-nya Tuhan. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi sebenarnya udah berkuasa under Tuhan gitu. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Di buktinya ya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Ya, penuhilah bumi, dia bilang. Taklukkanlah itu. Sabdu ya, berkuasa. Taklukkan. Ya, terus dia bilang replenish, penuhi bumi. Taklukkan itu, ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, itu penuhi, replenish, isi kembali. Have dominion, berkuasa. Saudara, manusia nggak kekurangan posisi kedudukan, saudara. Ya, begitu tingginya diciptakan, luar biasa. Ya, ketika mereka memilih memberontak kepada Tuhan, yang Tuhan jangan bilang jangan makan, itu untuk apa? Mengexercise free will dia, free choice, pilihan bebas mereka. Jadi Tuhan itu nggak menciptakan kayak, ya kalau saudara tahu AI aja, kalau kita tanya-tanya sebenarnya ngikutin yang nanya itu kadang-kadang ya. Dibuat apa algoritmanya untuk ngikutin aja sebenarnya. Ya walaupun untuk level tertentu ada gunanya mungkin ya. Saudara misalnya mau ini kalau mau ngecat rumah pakai cat yang mana, dia bisa jawab sih. Ya, tapi Tuhan menciptakan kita ya untuk memilih juga ya, untuk milih mau memberontak atau mengasihi dia dengan kesadaran. Ya, waktu dosa itu turun, ya mati. Menjadi tua, sakit, mati. Ya, sebelumnya ada stres dulu. Bayangin saudara. Dan Tuhan itu nggak mendesain kita dengan kematian awalnya. Karena maut itu enemy Tuhan. Ya, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Itu ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir, berarti maut itu adalah musuh Tuhan. Saudara jangan mau dibohong-bohongin gitu. Bahwa seolah-olah gini, ya kalau waktunya udah sampai juga ya Tuhan ambil nyawa kita, ya diambil. Nggak ada saudara. Tuhan itu datang untuk saudara memberi, dan saya memperoleh hidup. Sulit nih ya. Secara manusia di bawah matahari. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk saudara mulai hidup dalamnya dengan segala kelimpahan. Tuhan itu memberi saudara hidup dengan kenyang. Dengan satisfy. Dengan kenyang dengan long life, I will satisfy you. Saudara dan saya yang menentukan. Bukan berarti yang pulang ke surga itu nggak enak ya. Kalau saudara udah mendapat pewahyuan surga, pulang dengan sehat. Dengan tidak sakit, bahkan dengan kuat. Nah, itu kehendak Allah. Jadi jangan,
Kenapa yang terjadinya nggak seperti itu? Karena yang percaya, yang menerima penebusan itu siapa? Karena dari awal manusia itu, Tuhan, musuh maut itu musuh. Kematian itu musuh Tuhan. Jangan dibawa-bawa Tuhan tuh. Ya. Karena waktu kejadian dibilang di Kejadian 2 ayat 17, waktu engkau makan pastilah engkau mati, baru mati. Karena makan, karena pilihan. Ya, bahkan dosa, maut, kasih karunia hidup kekal itu dua kutub yang berbeda, Saudara. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa maut. Ya, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup sama mati itu dua kutub yang berbeda. Hidup kekal nggak ada irisannya, Saudara. Karena ada makan buah pohon pengetahuan yang baik jahat, maut datang. Ya. Makanya Adam itu mau berusaha tutupin ketelanjangannya kan? Sebenarnya dia nggak telanjang, Saudara. Dia ada tubuh kemuliaan, nanti kita baca ya. Tetapi kasih karunia Allah ya, gift atau kasih karunia Allah itu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, saya selalu bilang ini, Saudara udah makan buah pohon kehidupan, Saudara udah kepalang hidup, nggak bisa mati lagi. Siapa yang bisa membunuh Yesus dalam diri kita? Apakah Yesus keluar masuk? Enggak. Apakah kita keluar masuk di dalam Yesus? Enggak. Ya, sekali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Itu baru kabar baik. Nah, orang percaya gitu minggu lalu kita dengar. Kita under grace, under di bawah kasih karunia. Itu malah dosa yang namanya maut itu nggak berkuasa. Nggak bisa menguasai kita lagi. Percaya aja, terima aja. Ya. Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ya, salad dressing. Ya, pakaian dari pohon ara. Tuhan nggak mau begitu. Ya. Tuhan yang menyembelih pertama binatang untuk menutupi. Karena sebelumnya manusia itu bukan telanjang bulat gitu, bukan, Saudara. Ya, seringkali digambarkan ada wawa telanjang gitu ya. Tapi mereka nggak malu. Karena apa? Karena mereka dipakaikan pakaian kemuliaan, Shekinah glory. Ya, Mazmur 8 ayat 67 saya baca aja ya. Namun kau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, itu Shekinah glory. Memahkota itu bukan di atas kepala gini aja. Di atar tuh dibungkus gitu dengan kemuliaan ya, glory. Dan hormat. Jadi mau gajah, mau macan, mau apa lagi, mamut kali, atau mau zaman dulu dinosaurus yang besar-besar itu, dia lihat bajunya Adam dan Hawa aja udah tunduk, Saudara. Kemuliaan Tuhan, hormat makanya. Makanya dia bilang engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Berkuasa, Saudara. Bukan diketahui namanya telanjang, kemaluannya kelihatan. Nggak begitu, Saudara. Shekinah glory. Segala-gala telah kau letakkan di bawah kakinya. Semuanya tunduk tuh kepada Adam. Itulah yang Tuhan ciptakan. Ya, baju kemuliaan itu kemudian lenyap. Itu disebutnya forfeited ya, apa tuh? Disita gitu, hilang. Come short atau disappear. Mereka kehilangan.
Ya, karena semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi atar tadi apa tuh? Atar tuh baju Shekinah glory itu lenyap. Nah sekarang saudara dan saya dikembalikan yang jauh lebih besar, saudara. Yang lebih much more, lebih mulia. Shekinah glory, wajah Yesus, terang Yesus, kemuliaan Kristus. Kristus mau tinggal di dalam diri kita tuh, wah, gak kebayang, saudara, yang pencipta langit ke atas langit, bumi dengan segala isinya. Dan kita di dalam itu semua, di dalam Yesus. Kita satu dengan Kristus. Luar biasa, saudara. Ya, makanya dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Dari terang sampai rembang tengah hari, sampai terang semakin terang. Ya, tadi kita bilang kan, Tuhan yang pertama menyembelih, Kejadian 3 ayat 20-21. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Nah, di ayat yang lain di Kejadian 1 bilang, Tuhan namain mereka dua-dua manusia, Adam. Red blooded, ya, manusia berdarah merah aja tuh. Adam. Hawa Adam, Adam Adam. Ya, tapi manusia si Adam memberi nama Hawa kepada istrinya. Jadi memberi nama Hawa bukan Tuhan. Ya, Adam. Ya, sebab dialah ibu dari semua yang hidup. Hawa artinya hidup yang memberi hidup, gitu. Hidup yang memberi hidup. Makanya kita perkatakan apa yang kita katakan kepada istri, kepada anak-anak kita, keluarga kita itu menciptakan, termasuk Adam. Ya, memberi nama semua binatang, apa namanya, itulah jadinya gitu. Luar biasa nih, saudara, berkuasanya seperti itu si Adam ini. Nah, ketika mereka jatuh dalam dosa, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, darah. Dan gambaran apa? Gambaran korban Yesus yang kita sampai sekarang. Ya, darah pembungkus ya dosa. Ya. Dan ini nggak sebanding dengan darah yang kekal. Ya, jadi Tuhan sendiri yang memberikan pertama-tama yang menyembelih binatang ini. Korban. Ya. Waktu manusia jatuh, bumi jatuh. Kayak ada koneksi gitu. Ya. Kematian masuk. Semua makhluk mengeluh. Saudara lihat nih, luar biasanya, saudara. Ya, kejadian gara-gara makan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu. Yang memilih memberontak kepada Allah. Roma 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan bersama-sama dan sama-sama mereka sakit bersalin. Korosi, saudara. Ya, Tuhan benci dosa. Tuhan benci kematian. Ya. Karena kematian itu menjadi lemah, sakit, mati. Proses aging, ya, proses penuaan. Tapi itu bukan hatinya. Makanya Tuhan berikan penebusan. Dan pewahyuan yang pertama itu adalah benih perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Aku, kata Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau, si ular, dan perempuan ini. Dan antara keturunanmu, your seed, dan keturunannya. This woman seed, ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi benih perempuan. Inilah pewahyuan tentang bukan Adam seed loh, keturunan perempuan. Jadi Yesus dari anak darah Maria. Luar biasa nggak, saudara? Tuhan sudah siapkan itu anak domba Allah. Bahkan sebelum dunia dijadikan begitu. Ya, ayatnya bilang begitu. Dan itu konsisten. Konsisten. Ya.
Jadi Tuhan yang menubuatkan seorang anak darah mengandung, itu Maria. Tadi kita nyanyikan kan, betapa besar, karena Tuhan begitu mengasihi, sangat, so love the world, sehingga dia berikan Yesus padaku, ya, memberikan anak yang tunggal, yang satu-satunya. Ya, jadi semua yang Adam telah kehilangan itu direstore. Direstore itu artinya lebih-lebih, much more. Ya, saudara jangan percaya kalau kita itu hilang keselamatan gitu ya. Tuhan itu begitu besar. Yohanes 3 ayat 17 saya bacakan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Juru selamat. Ya, dari grace upon grace. Ya, artinya gini, waktu kita gunakan nih kasih karunia ini. Grace upon grace, udah habis ada lagi. Upon grace, upon grace. Grace yang baru datang gitu. Rahmatnya atau kasih karunianya, hesetnya baru setiap pagi. Kayaknya ada orang-orang sebenarnya walaupun dia belum terima Yesus, dia udah terima perlindungan atau grace, dijagai sampai dia terima. Makanya orang Kristen jangan sampai dirampok gitu sama musuh. Ya. Kita aja ya, saya kadang-kadang gini ya, kemarin waktu kapan itu lari kan, jalan lagi, karena mungkin agak bengong, karena ngelihat ke bawah karena tanjakan ya, saya agak melenceng ke tengah gitu. Orang dari mobil kencang dari atas. Ya. Tapi begitu sesat-set gitu ya, kayak diangkat aja pindah gitu. Saya pikir, Tuhan terima kasih ya untuk perlindungan itu. Yang saya tidak usahakan, tidak upayakan, tidak perform gitu. Unearned, undeserved, unmerited favor of God. Itulah kasih karunia. Dan di Alkitab itu pemungut cukai, orang berdosa, pelacur itu mudah menerimanya. Mudah menerimanya. Karena mereka butuh juru selamat. Yang gak memperhitungkan upaya usaha atau perform mereka. Yang bukan kelayakan mereka gitu. Malah qualified. Kalau orang-orang agamawi, ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, lebih sulit. Nikodemus saja mesti ngumpet-ngumpet. Ya. Paulus saja mesti Tuhan sendiri datang gitu, pakai sinar sampai dia buta dulu. Ya, ada satu lagi Yusuf Arimatea yang pikul. Itu juga orang ahli agama ya. Luar biasa, saudara. Ya. Dan tadi kita diperlihatkan bahwa orang kusta juga. Tuhan, kalau Engkau mau, aku bisa ditahirkan. Ya, Tuhan tahirkan, ya bukan hanya sembuhkan. Dia tahir, dia sembuh. Kalau di perjanjian lama menyentuh orang kusta, jadi yang kudus jadi najis, saudara. Najis. Jadi kenajisan yang menular. Yesus kudus di perjanjian baru, dia menyentuh orang kusta yang najis jadi kudus. Itu ajaib, saudara. Saya bacakan aja ya, Markus 1 ayat 40-42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Yesus mau. Ya, jadi dia bukan hanya sanggup. Orang agama percaya, oh Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Tapi kalau mau, hanya Yesus, saudara. Kalau dia udah mau dan sanggup, kenapa kita yang tepis? Kita yang bikin syarat. Kita yang bikin syarat dan ketentuan berlaku.
Sehingga di bawah hukum Taurat lagi. Sehingga kena ayat yang gini, berkat ada di atas kepala orang benar. Nah, orang benarnya kapan nyampainya? Nggak bisa benar kita. Kesalehan aja kita seperti kain kotor, kain cemar. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Bayangin ya. Inilah penebusan. Yang kudus menyentuh yang najis. Ya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Yang najis jadi tahir. Ya, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu dan ia menjadi tahir. Kudus. Luar biasa. Ya, Yesus satu-satunya jalan. Yesus itu merobohkan semua tembok-tembok agamawi. Ya, dan caranya atau jalannya, way-nya righteous, ya, dengan kebenaran, keadilan, legal standing yang sah. Kita memiliki legal standing yang sah kalau saudara berkata, saya diselamatkan, dosa saya sudah dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan menyertai saya di dalam Yesus, di dalam saya terima kasih karunia berlimpah-limpah, jalan-jalan penuh bahagia, shalom, sejahtera semata-mata. Semua itu legal, memiliki legal standing yang sah. Iblis nggak bisa tuntut apa-apa kepada saudara dan saya. Karena dia harus tuntut Yesus. Nggak bisa. Iblis nggak punya modal apa-apa. Ya, nggak bisa. Absolut mutlak, makanya saya bilang. Ya, iblis nggak bisa nuntut Bapak bilang, engkau nggak adil, tentu aja. Seperti bicara kepada Ayub, ya tentu aja dipagerin. Ya, nggak bisa. Ya. Orang-orang di gambaran di Perjanjian Lama itu gambaran korban binatang kaki 4 aja itu nggak bisa hapus dosa. Harus berulang-ulang. Kenapa? Hanya cover aja, menutupi sementara. Ya, true sacrifice, korban yang sejati, yang substansinya adalah Yesus. Ya, Yohanes 1 ayat 29 bilang ini. Pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis ya, melihat Yesus dan datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dia orang nggak melihat ke dia lagi. Dia ada pembuka jalan. Lihat kepada Yesus. Anak domba Allah. Ya, karena orang membawa di Perjanjian Lama ya, di bawah hukum Taurat, bahwa korban itu orang berdosa kepada imam untuk dosanya dihapus. Yang diperiksa dombanya, saudara. Orang diri jelas-jelas dia orang bersalah, berdosa. Yang diperiksa dombanya. Cacat nggak? Celak nggak? Saudara, Tuhan Yesus diperiksa habis. Sama Imam Kayafas, sama Pilatus, sama Herodes. Gak ada cacatnya, gak ada celahnya. Semuanya fitnahan. Dan itu luar biasa, saudara. Ya, yang menghapus dosa dunia. Manusia pertama, Adam, sampai manusia terakhir. Darahnya cukup, saudara. Dan kita tahu kita hanya menerima, karena bebas tadi kan. Manusia boleh menerima. By grace, oleh kasih karunia, through faith, melalui iman, tangan terbuka menerima. Menerima nggak? Sedangkan kita udah terima aja, apakah kita mau menepis nggak semua keuntungan yang dibilang? Benefits, keuntungan dari segala dosa kita sudah diampuni. Nanti kita lihat kan, karena dia dibangkitkan oleh pembenaran kita. Ya, Yesus yang diperiksa. Tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Dosa tidak ada dalam dirinya. Itu udah pasti. Sehingga kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Seperti dari kesaksian dibacakan. Master key-nya saudara pakai aja. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Udah rontok itu semua. Yang hal-hal buruk dalam kehidupan kita. I am the righteousness of God in Christ.
Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Pakai dalam segala hal, segala aspek, segala area. Ya, tadi kita dengar kan, dia kecanduan rokok, dia hidupnya mulai stres, khawatir. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Diubahkan. Sekali lagi ya, Yesus yang diperiksa, dombanya yang diperiksa. Itulah hukum-hukumnya. Ya, sudah diperiksa sempurna, makanya dia mati sebagai kita, dibangkitkan sebagai kita, untuk kita, sebagai kita, untuk kita, sebagai kita, untuk kita, sebagai kita. Naik surga, duduk di sebelah kanan, sebagai kita, untuk kita. Ya, buktinya apa? Roma 8 ayat 17 bilang, ya, bahwa jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, joint heir. Ya, ahli warisnya tuh menerima janji-janji Allah, joint heir, ya. Posisinya, kekayaannya, kemuliaannya, segala keagungannya yang begitu luar biasa. Dia kan ngomong penyakit, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, hidup bengek, hidup pecundang, hidup, ya pokoknya hidup rendahan gitu. Di bawah dosa, di bawah penghukuman. Gak ada, saudara. Join Saudara, langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Dari ujung ke ujung, semua ciptaannya, semua miliknya, semua dalam kekuasaannya. Makanya Adam aja dibilang, berkuasalah, replenish, penuhilah bumi. Luar biasa, saudara. Dan itu terjadi pertukaran di kayu salib. Dan korbannya itu menjadi bau harum bagi Allah. Ya. Makanya tuh dombanya kan ditaruh. Jadi orang berdosa itu sedombanya diperiksa, ditaruh. Ya, identifikasi. Jadi identified. Dosanya pindah ke domba itu, dombanya, kebenarannya yang dulu diperiksa itu menjadi kebenaran seorang yang membawanya. Ya, wah luar biasa, saudara. Ya, kita menerima, hanya menerima itu semua luar biasa, pertukaran itu. Kalau mau menerimanya, itu persoalannya. Ya, di kayu salib. Tuhan nggak pernah bilang gini, Allahku, Allahku. Dia selalu manggil Bapa ya Bapa gitu. Tapi di kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani. Ya. Matius 27 ayat 46 tuh. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menjadi dosa. Luar biasa, saudara. Sehingga kita dapat mengenai Bapakku, Bapakku, mengapa engkau begitu mengasihi aku? Ya kita nggak bisa comprehend semua, nggak bisa wah. Tapi kita lihat, wow. Ya terkutuk supaya kita diberkati begitu. Ya. Makanya Roma 5 ayat 19 bilang ini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, satu orang. Ya, semua orang telah menjadi orang berdosa, semua. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Siapa yang menerima, percaya dan menerima. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ketaatan satu orang itu artinya dia benar untuk membenarkan orang berdosa gitu. Membuat orang berdosa menjadi benar. God is righteous in making a sinners righteous. Jadi benar itu dengan kebenaran, keadilan. Jadi nggak bisa disanggah lagi, saudara. Absolut mutlak. Nggak bisa dibantah lagi, nggak bisa dikomplain oleh siapapun. Kan tadi saya bilang, Amsal 10 ayat 6 bilang, berkat ada di atas kepala orang benar.
Saudara dan saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Jangan mau dikurangin. Nggak bisa ditambahin lagi kebenaran Allah. Udah mentok. Nggak bisa. Dan jangan mau dikurang-kurangin. Nah nih, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kalau kita berkata, dibilang ini, saya mah orang berdosa. Kita tuh nggak menghargai darah Yesus. Betul, saudara, dulu orang berdosa. Sekarang sudah ada kebenaran Allah dalam Kristus. Tapi kalau, ya namanya dosa itu kan maut tadi kita tahu ya. Ya namanya udah tua, ya faktor U, nanti juga sakit ya wajar. Itu orang fasik, mulut menyembunyikan kelaliman. Membenarkan orang benar dan menyalahkan orang fasik, menyalahkan orang benar dan membenarkan orang fasik adalah dua-duanya kekejian. Jadi saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saudara orang kudus, saudara orang ditebus, saudara berkata saudara orang berdosa, penyakitan, itu kekejian begitu. Itu mulutnya orang fasik disebutnya. Saudara bayangin seperti itu. Karena ada faktor korban Yesus di kayu salib. Ya. Jadi orang fasik tuh mulutnya tuh, fasik itu saya baca tadi Hamas ya, kayak ini apa yang di Gaza itu, teroris. Dia menepis. Dia ngomong dusta. Jadi kalau saudara berkata, saya adalah kebenaran Adam Kristus, udah nggak ada yang komplain tuh, dari langit di atas sampai di bawah bumi semua, nggak ada yang nggak bisa komplain gitu. Mana bisa? Lu begini, nggak bisa, saudara, karena darah Yesus. Ya. Jadi hanya karena Kristus. Bagian terakhir ya, Roma 4 ayat 24-25. Nah ini masuk puncaknya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Ini buktinya. Ya, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Yang akuntan jelas ya, account. Ya, diperhitungkan, dihitung, on account ya. Diperhitungkan kepadanya. Memperhitungkannya karena kita percaya kepada Yesus yang telah kepada Dia Bapa ya, yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Kita percaya kan? Allah membangkitkan Kristus dari orang mati. Ini diperhitungkan loh, saudara. Ya. Jadi kalau orang yang akuntan tahu tuh, nggak ada merah, udah hijau semua. Ya, makanya dibilang yaitu Yesus dijelasin ya, ayat 25, yang telah diserahkan karena pelanggaran atau dosa-dosa kita, dia diserahkan dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, who was delivered for our offense, ya pelanggaran kita diserahkan, and was raised again for our justification. Ya. Dan pembenaran kita. Kita dibenarkan, itu buktinya apa? Dosa kita semua dihapus. Kan dia bangkit gitu. Atau terjemahan lainnya ya, LSB, but for our sake also to whom it will be counted. Ya, as those who believe in Him who raised Jesus our Lord from the dead. Ya, diperhitungkan Yesus bangkit dari kematian. Jadi gini maksud saya. Saudara dan saya sudah terima tanda terima. Ya, sudah dibayar. Saudara pegang tanda terimanya. Sudah ditebus, sudah lunas, saudara terima tanda terima. Buktinya apa? Yaitu kebangkitan Yesus. Jadi kalau belum ada sisa dosa yang belum kebayar, Yesus nggak bisa dibangkitkan. Ya, jadi diperhitungkan, saudara, diperhitungkan. Ya, karena kita percaya
Dia yang membangkitkan Yesus. Kalau nggak percaya, ya mau pakai apa, saudara? Mau pakai apa? Ya nggak bisa. Ya, makanya dia dibangkitkan because our being declare, ya, dideklar righteous. Jadi jelas, ya. Urusan ini harus sampai clear, saudara. Jadi kalau orang bilang ini, saya orang berdosa, kita harus kejar-kejar dosa, kita fokus ke dosa lagi. Sama aja kita bilang gini ya, Tuhan itu pekerjaan, kita Yesus nggak layak bangkit gitu. Kita bilang pembayarannya kurang, nggak bisa bangkit. Ya, kalau kayak gitu Rasul Paulus bilang gini dalam 1 Korintus 15 ayat 17 ayat terakhir. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, nah ini luar biasa ayatnya. pakai bahasa kalau, ya, jika, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Sebaliknya, karena Yesus dibangkitkan, kita tidak lagi sia-sia. Kepercayaan kita tuh nggak sia-sia. Kita nggak hidup lagi di dalam dosa kita yang mengejar-ngejar itu. Ya. Dosa itu termasuk apa? Kalau dia bilang kamu tidak dikuasai oleh dosa. Dosa kata benda kan. Kamu tidak dikuasai oleh penyakit. Kamu tidak dikuasai lagi oleh kemiskinan. Kamu tidak dikuasai lagi hidup kehancuran, bengek, kerusakan. Tidak dikuasai lagi. Hanya kita percaya bahwa kita sudah percaya kasih Tuhan ini. Bisa bahwa Yesus dibangkitkan, ya, telah dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kalau enggak, jangan jadi orang Kristen. Paulus bilang, sia-sia, dia bilang. Semua sia-sia kepercayaan. Makanya, waduh, iblis ketika baca ini, dia pikir, gimana ya supaya orang Kristen hidupnya sia-sia, supaya Kristus tidak berefek. Dia buat lagi, ya, kebenaran di bawah hukum Taurat, tuntutan. Sama aja nggak percaya bahwa Yesus dibangkitkan. Itu masalahnya di situ, saudara. Kalau nggak percaya, nggak otomatis, ya sama aja ditepis. Ada, suplainya ada, tapi ditepis-tepis. Enggak, tidak. Kan, aduh, betapa malangnya makanya kalau Paulus bilang, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Sebaliknya kita nggak hidup lagi di dalam dosa, udah, titik. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang dengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, segala dosa saya diampuni oleh karena kebangkitan Kristus. Ya, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ikuti aja saya berdoa. Ya, karena saudara menerima karya Yesus. Bilang begini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Maut, dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup saya. Saya hidup di dalam Kristus, dalam hidup yang kekal, hidup bahagia, sejahtera semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya, ya, saudara diberkati. Mari kita tutup kita dengan perjamuan kudus. Sudah siapkan perjamuan kudus saudara, ya, dan apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Tuhan Yesus pada malam dia diserahkan, ya,
mengambil roti, mengucap syukur, mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati tuh. Memperingati atau memperingati kematian Tuhan. Kematianku sampai aku datang katanya. Berarti salib Kristus yang barusan kita dengar. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit. Ya, kita discern, mengakui tubuh Kristus. Efektif buat kita, berefek. Ya, tubuh Kristus diremukkan, hancur-hancuran supaya kita utuh. Sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Tubuh Kristus di kayu salib ditikam tuh. Cet, ya. Keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus, taken away, nggak ada lagi. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung sakit penyakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit. Ya, Paskah, anak domba Paskah. Ya, murka, kutuk, semua kematian, semua diserap habis sampai tubuhnya masih ada, hidupnya masih ada, sampai dia menyerahkan. Ya, sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya, kemurahan kebaikannya, dan berkata, Tuhan Yesus, as he is, so are we in it. Sebagaimana engkau di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, join air, sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil dan beruntung, good sukses. Kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surga, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, dosa gak berkuasa lagi. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima Yesus kepala sehat, kita tubuh. Daging Kristus, tulang Kristus, dibilang ayat firman. Ya, kita bait Roh Kudus. Sehat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, semuanya baik. Yang sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dibentarakan oleh darahku, kata Tuhan, untuk pengampunan segala dosa. Ini pintu gerbang nih. Ya, diampuni segala dosamu, disembuhkan dari segala penyakit. Ya, Tuhan tidak memperhitungkan, Tuhan tidak ingat ya dosa-dosa kesalahan kita. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu kita declare dengan percaya. Kita pewaris Kanaan. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madu, kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, kita tidak isi, kita miliknya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, kita tidak gali, kita minum air. Kebun-kebun anggur, zaitun, aradima, kita nggak tanam, kita makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini kita yang miliki. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya, mewarisi berkat Abraham, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air, golden oil dari golden pipe, minyak emas dari pipa emas, berkat-berkat pneumatikos in heavenly places tuh, berkat rohani, berkat-berkat karisma, karena roh, semua dibayar overpayment dengan darah yang tercurah di kayu salib. Ya, saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur. Terima kasih. Bapak, terima kasih.